بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan buku yang ditulis oleh Ustaz Abdul Hamid Usman dan Abu Sa'id Ibn Hamzah hafidhahumullah ta'ala. Pasal yang kedua, halaman yang ke-29, pasal tentang Nabi melaksanakan haji wada sekaligus khutbah dan memberikan wasiat perpisahan. Ikhwati rahimani wa Allah, qal, beliau penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, memberikan kepadanya tugas tanggung jawab dakwah yang ini bersesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan. Tugasnya menyeru, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Maka dakwah menjadi bagian hidup Nabi SAW. Nah, tugas ini sudah hampir berakhir. Sebagai bentuk sempurnanya risalah Islam yang dibebankan kepada beliau untuk disampaikan. Artinya Rasulullah SAW akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW merasakan kehadiran kematian itu tidak lama lagi kepada beliau. Maka beliau pernah berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha." Wahai Mu'ad, mungkin saja engkau tidak akan berjumpa denganku lagi setelah tahun ini. Wala'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri fabaka Mu'ad ibnu Jabal. Atau mungkin tahun depan engkau hanya akan bisa lewat di masjidku, melintasi kuburanku. Fabaka Mu'ad ibnu Jabal. Mendengar ucapan Nabi ini, Mu'ad pun menangis. Ketika Nabi mengatakan asa alla talqani ba'da ami hadza. Barangkali engkau tahun depan tidak akan lagi bertemu dengan diriku ini. Wala'allaka an tamurra bi masjidi, mungkin kau hanya melewati masjidku, wa qabri, atau melewati kuburanku. Hati seorang sahabat yang lembut ini pun menangis. Jasa'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ia merasakan kepedihan akan segera berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beliau cintai. Kalau seandainya di muka bumi ini ada manusia yang patut dicintai melebihi segala yang ada dari kalangan makhluk, maka dia adalah Rasulullah. Dan itu sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada Mu'ad ketika Mu'ad menangis, la tabki ya Mu'ad, janganlah engkau menangis wahai Mu'ad. Lal buka'u wa innal buka'a minasyaitan, sesungguhnya buka itu, sesungguhnya tangisanmu itu bisa menjadi pintu bagi syaitan. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Terkadang manusia merasakan tanda-tanda datangnya kematian, tapi tidak pernah tahu kapan datangnya mati secara pasti. Karena mati itu rahasia Allah Ta'ala.
Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh lillahi jami'a. Dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh itu apa? Katakan bahwa ruh itu urusan Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kapan manusia akan mati, kapan manusia akan dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mimri'in ya'rifu mata ya'ti ilaihil maut. Tidak satu orang pun yang mengetahui kapan datangnya kematian itu kapan datangnya kematian menjumpai dirinya. Jadi menunjukkan tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian, cuma Nabi mengetahui ciri-cirinya. Kita pun demikian, saudaraku kaum muslimin. Idh yatalaqal mutalaqiyani. Ketika nanti datang dua orang malaikat yang duduk di samping kanan dan kiri seseorang yang dalam kondisi sakit. Ini seolah-olah memberi isyarat kepada kita di antara tanda-tanda orang itu mau meninggal dunia, sakit yang terus-menerus. Maka kalau seandainya kita sudah mengalami sakit, terus-menerus sakit, banyak bertobat kepada Allah Ta'ala, mungkin ini pertanda datangnya kematian. Dan Nabi SAW sebelum meninggalnya pun merasakan sakit yang sangat amat, sampai Fatimah berkata, ya abata, wahai ayahanda, betapa berat yang engkau rasakan. Karena setiap lagi merasakan pusingnya beliau pingsan, bangun lagi beliau berwudu, pingsan lagi. Di antara tanda yang lainnya Umar bin Khattab menyebutkan, idza a'tallahu rajula as-saibah. Jika Allah sudah memberi pada rambutnya itu warna uban, itu tanda-tanda dekat sama kematian, Bapak-bapak. Nah, Nabi SAW, apalagi beliau sudah merasakan ini. Di antara tandanya, Jibril itu biasanya datang menyimak hafalan Nabi setiap Ramadan. Setiap Ramadan Jibril datang. Ternyata di tahun Nabi wafat itu Jibril datang kepada Nabi sebanyak 2 kali. Bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan beliau pun datang menjumpai Nabi SAW. Di saat itu Nabi faham bahwa ini pertanda bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia, telah selesai tugasnya. Maka beliau mengatakan, ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hada. Hai Mu'ad, bisa jadi engkau tidak akan berjumpa lagi setelah tahun ini dengan diriku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwati rahimanillah, tugas Nabi ketika berdakwah, yang menjadi tugas pokok Nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tauhid. Maka Allah berkehendak memperlihatkan kepada Rasulullah tentang buah dakwahnya. yakni apa ikhwati rahimanillah, di antara buah dakwah itu berombong-rombongan manusia masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia berbondong-bondong, berombong-rombongan masuk ke dalam Islam. Kabilah-kabilah Arab yang dulu menentang Islam semua menerima Islam. Kata para ulama, itu tidak diawali dengan awal yang mudah, tapi yang sulit, sampai Allah mengatakan di ayat yang lainnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik sebuah kesulitan itu akan datang sebuah kemudahan. Dan itu terbukti dakwah Rasulullah SAW itu diawali dengan sesuatu yang sulit sekali. Bukan hanya dicela, dimaki, dihina, tapi Nabi diancam. Bukankah Suraqah, seorang lelaki yang dia melihat Rasulullah lewat bersama Abu Bakar As-Siddiq, segera mengambil busurnya, kemudian dia mengejar Nabi ingin membunuhnya, dengan takdir Allah kudanya terperosok ke dalamnya, tapi takdir Allah yang lainnya Suraqah pun kemudian masuk Islam. Ala kulli hal ikhwati rahimanillah, faedah yang bisa kita ambil, ternyata dakwah itu demikian sunatullahnya. Terkadang dirasakan buah dakwah itu menjelang kematian, atau bahkan setelah kita mati. Baru dakwah itu bisa dirasakan buahnya oleh anak keturunan kita, dan kita mendapatkan kebaikannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
dalam nas yang jelas dan gamblang, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berusaha berbuat kebaikan. Dakwah termasuk perbuatan baik. Kemudian hafilah rahimanillah, di tahun itu Nabi mengumumkan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Haji inilah yang dikenal dengan sebutan Hajjatul Wada. Di saat Nabi mengumumkan bahwa beliau akan melaksanakan haji, berbondong-bondong sekian banyak manusia sampai disebutkan hampir tidak ada lelaki kecuali sedikit yang tinggal di kota Madinah. Mereka pergi bersama Nabi SAW. Tepatnya itu terjadi pada hari Sabtu, 4 hari sebelum bulan Dzulqa'dah. Nabi mempersiapkan keberangkatannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Beliau berkemas, beliau memakai minyak wangi dan mengenakan kain dan ridaknya. Setelah zuhur beliau berangkat, dan sebelum sholat beliau sudah tiba di Dzulkhulaifah. Ini perhatian, ini ada nasihat yang bisa kita faedah yang bisa kita ambil. Nabi SAW menyebutkan al-miqatu li ahli al-Madinati Dzulkhulaifah. Mikot bagi penduduk kota Madinah ketika berhaji itu Dzulkhulaifah. Saya ingin memberikan garis atas bagi mereka yang melaksanakan haji dari tanah air. Islam telah menentukan bahwa orang berhaji itu diawali dari tempat yang disebut dengan mikot makani. Tempat memulai haji itu disebut dengan mikot. Dan Nabi menyebutkan wali ahli Yamani ya lamlam. Mikot bagi penduduk Yaman atau yang segaris lurus dengannya itu adalah Yalamlam. Indonesia termasuk ahlul Yaman. Riwayat yang tegas menjelaskan bahwa ibadah haji itu mikotnya Yalamlam, Dzulkhulaifah, Dzati Irqin. Adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa mikot itu adalah Jeddah atau Jeddah kita menyebutnya. Dan ini fatwa sebagian ulama mengatakan bolehnya bagi orang Indonesia itu untuk bermikot di Jeddah. Ini fatwa yang marjuh, tidak kuat, tidak kokoh. Mengapa demikian? Ikhwati rahimanillah, sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah Allah sempurnakan pada hari ini bagi kalian agama kalian. Dan Allah tentu tidak lupa. Allah bukan zat yang lupa. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa kaum muslimin baik negeri Yaman dan yang lainnya berangkat lalu bermikot dari Jeddah. Tidak ada. Sehingga yang benar mikot bagi kaum muslimin itu kalau perjalanannya dari Indonesia menuju Jeddah langsung ke Mekah, mikotnya adalah Yalamlam atau yang segaris lurus dengan Yalamlam. Tapi kalau perjalanannya menuju Jeddah kemudian Madinah atau Jeddah kemudian Indonesia langsung Madinah, dari Madinah berarti dia menjadi penduduk kota Madinah. Karena dia penduduk kota Madinah, mikotnya adalah Dzulkhulaifah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sampai sebagian para ulama berkata mereka yang bermikot dari Jeddah wajib kembali ke tempat mikotnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, faedah yang berikutnya hafilah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW beliau berangkat menuju Dzulkhulaifah. Duhur berada di Dzulkhulaifah. Ketika beliau itu beliau salat duhur di Madinah, kemudian asar beliau sampai berada di Dzulkhulaifah. Asar sampai di Dzulkhulaifah. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW di Dzulkhulaifah ini mandi. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha melumuri tubuhnya dengan minyak wangi. Lalu Nabi mengenakan 2 kain saja dan sholat 2 rakaat di Dzulkhulaifah. Faedah yang bisa kita ambil. Pertama, anjuran kalau mau umrah atau haji itu mandinya di Dzulkhulaifah. Sekarang disebut dengan Abyar Ali atau Bir Ali. Boleh manusia mandi di hotelnya tidak masalah. Tapi sunnah hukumnya mandi di Dzulkhulaifah. Kedua, yang diberi minyak wangi itu bukan kain bajunya. Yang diberi minyak wangi itu
anggota tubuhnya, badannya dilumuri minyak wangi. Kalau ternyata kainnya itu nanti menyentuh badan yang berbau wangi lalu tertinggal minyak wangi di kainnya, nggak ada masalah. Ketiga, minyak wangi dilakukan setelah bermiqat, setelah mengucapkan ihram, hukumnya haram. Minyak wangi boleh dilakukan sebelum mengucapkan lafaz ihram. Keempat, disunnahkan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat yang ada di sana ini salat sunnah secara umum. Jadi bukan sekedar salat tahiyatul masjid saja, tapi secara umum salat apa saja nggak ada masalah. Tapi salat sunnah, karena adanya keberkahan salat di tempat tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kelima, tidak mengapa kalau seandainya dia berada di waktu asar dia mengerjakan salat asar di sana. Bagi orang Indonesia maka salatnya dengan cara dikosor, tidak boleh disempurnakan. Karena mengkosor salat bagi seorang musafir menurut pendapat yang kuat hukumnya wajib. Wallahu taala alam bisawab. Naam ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan ketika itu, wa fil laili, tadi malam datang kepadaku utusan Rabbku dan dia berkata, salatlah di lembah yang penuh barakah ini dan ucapkan umrah beserta haji. Maksudnya di Dzul Khulaifah itu Nabi diperintahkan untuk salat sunnah 2 rakaat, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, karena menggabungkan 2 hal, yaitu umrah dan haji. Tapi ini bukan qiran. Nah, tapi yang dikenal dengan haji apa? Tamattu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwati rahimanillah, selanjutnya perjalanan haji ini di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai kain izar, kemudian rida itu selendangnya atau kain besarnya yang menutup 2 pundak. Yang ingin saya tegaskan, di saat Nabi mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, kain bajunya tetap di atas pundak Bapak. Bukan diletakkan di mana? Di bawah ketiak. Maka kalau Anda melihat jamaah haji dari Dzul Khulaifah atau dari miqat sudah diletakkan di bawah ketiak. Bahkan ada yang dari tanah air, dari Jakarta sudah pakai kain ihram. Kemudian diletakkan di bawah ketiak. Ini salah. Diletakkan di bawah ketiak itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, falamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ka'bah Baitullah, ketika Nabi melihat Baitullah, ja'ala rida'ahu ittiba, Nabi menjadikan kainnya itu ada di bawah apa? Ketiak. Jadi ketika sudah melihat Ka'bah, barulah kainnya diletakkan di bawah ketiak, kemudian yang ujungnya diletakkan di sebelah kiri. Summa ja'a ila hajarin aswad, datang kepada Hajar Aswad, faqal, sembari beliau mengucapkan, dalam riwayat yang lain beliau mengangkat 2 tangannya dari jauh, Allahumma antas salam, melihat Ka'bah, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian mendekat kepada kepada Hajar Aswad, lalu mencium Hajar Aswad dan mengucapkan bismillah, Allahu akbar. 7 putaran selesai, dikembalikan lagi ke atas pundak. Sebagaimana Ibnu Abbas menyebutkan, atau Jabir bin Abdullah juga mengatakan, fa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala rida'ahu ala manqibai, kemudian Nabi menutup 2 pundaknya dengan kainnya, fa shalla bi, lalu Nabi salat dalam keadaan seperti itu. Nah, berarti kalau kita menjumpai sebagian kaum muslimin ketika mereka itu berhaji, tawaf, kainnya di bawah ketiak, benar. Tapi begitu dia salat sunnah masih di bawah ketiak, sampai sa'i masih di bawah ketiak, sampai dia itu tahallul umrah, cukur rambut masih juga di bawah ketiak. Ini berarti bentuk kekeliruan. Nah, haji wadahnya Nabi SAW diriwayatkan oleh Jabir dengan riwayat yang panjang bahwa Nabi SAW demikian. Beliau meletakkan kainnya di atas pundaknya, hanya meletakkan di bawah ketiak itu ketika beliau tawaf saja. Setelah itu tidak dikenakan di bawah ketiak lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tambahan kemudian beliau mengatakan, ikhwati rahimanillah, di sini disebutkan beliau menanti hari tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Hari tarwiyah ini di tanggal 8 Dzulhijjah Nabi bertolak. Fadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Mina.
beliau pergi menuju ke Mina. Wa yusalli adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya wa subha fiha. Nabi mengerjakan salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sana. Berarti sebagian ulama mengatakan beliau tidak menjamaknya. Beliau salat di waktu-waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para ulama mengatakan tidak dilarang seseorang menjamak salat di sana. Yang ingin kita ambil faedah, ternyata beliau berada di Mina itu, beliau tetap berada di Mina. Terus menerus berada di Mina, tidak berangkat ke Arafah. Menunggu berangkat ke Arafah itu kapan? Kapan beliau berangkat ke Arafah, Bapak? Kalau yang kita pahami, orang haji itu berangkat ke Arafahnya kapan? Ketika biasanya orang-orang zaman sekarang berangkat hajinya, mereka itu tengah malam sudah berangkat ke Arafah. Padahal menuju ke Arafahnya yang benar, Nabi SAW itu menuju ke Arafahnya esok paginya. Lalu menuju ke Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu sampai di Arafah itu wukuf. Tidak keluar dari Arafah kecuali setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir barulah Nabi SAW keluar dari Arafah menuju ke kemana Bapak? Muzdalifah. Kan begitu kan? Nah, kemudian baru bermalam di sana. Setelah itu baru esok paginya menuju ke Mina untuk melempar jamarat dan seterusnya. Nah, kafilah menuju ke tempat jamarat, sebagian para ulama menyebutkan Nabi berangkat ketika zuhur atau ba'da salat zuhur. Nah, tapi sekarang kaum muslimin enggak itu. Banyak di antara penduduk negeri kita ini ketika berhaji, Mina lewat langsung menuju Arafah. Arafah belum tuntas lewat langsung menuju Muzdalifah. Muzdalifah enggak mabit juga. Langsung menuju ke tempat menuju jamarat. Alasannya klasik. Alasannya nanti repot. Alasannya tidak mau disusahkan oleh jamaahnya. Ikhwati, ini ibadah. Nah, perjalanan hajinya Nabi SAW, haji perpisahan ini mengisahkan kepada kita tentang bagaimana cara berhaji yang benar dan hakikat manusia. Seolah-olah Nabi ingin mengingatkan kepada mereka, akhir dari kehidupan manusia setelah dia beribadah kepada Allah adalah kematian. Haji itu mengingatkan manusia tentang tidak ada nilainya di sisi Allah. Bentuk tubuh, harta benda, jabatan tidak ada. Semua berkumpul di negeri itu dalam keadaan sama, mengenakan dua kain saja. Tidak ada yang mengenalnya apakah dia pejabat ataukah rakyat, apakah dia orang kaya maupun orang miskin. Semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu sama-sama menundukkan kepalanya. Sama-sama menangis memohon ampun atas dosa-dosanya, tidak ada bedanya. Sehingga Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk tubuh kalian dan harta benda kalian, akan tetapi Dia memandang ke dalam hati kalian dan amal perbuatan kalian itu. Ikhwati rahimani wa di saat Nabi berada di Arafah, ada beberapa ucapan Nabi yang sangat indah. Ketika Nabi SAW itu menyebutkan isma'u wansitu bima aqulu ilaikum, dengarkan, diamlah kalian, perhatikan, aku akan katakan kepada kalian tentang suatu perkara yang penting. La'allakum lam talqani, mungkin saja kalian tidak akan berjumpa dengan aku lagi ba'da ami hadza, setelah tahun ini. Mungkin saja setelah tahun ini aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi. Mendengar ucapan ini, ada seorang wanita yang meneteskan air mata. Seorang wanita yang menangis setelah Nabi SAW membacakan firman Allah. Ketika di Arafah itu turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kucukupkan nikmatku atas kalian, aku redha Islam sebagai agama bagi kalian. Fabakatil mar'atu fa'atau Umaru ya fulana, maka tabki. Nangislah seorang wanita ini dengan tangisan yang terdengar oleh manusia. Kemudian datanglah Umar dan berkata, apa yang membuat engkau menangis? Kata Umar, harusnya kita berbahagia.
karena Allah telah menyempurnakan agama ini. Apa kata wanita ini? Yang membuat aku menangis, isyaratun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaruba ilal mauti wadifatu qad intaha. Tugasnya sudah hampir selesai. Aku tahu ini isyarat bahwa Nabi akan meninggal dunia, bukan kematiannya Nabi. Bukan sekedar wafatnya Nabi yang aku tangisi, walakinna idza tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qati'atil wahyu. Seandainya Nabi diwafatkan oleh Allah, wahyu tidak akan turun lagi. Siapa yang akan menegur kita ketika kita salah? Padahal kesalahan itu akan terus berlanjut selama manusia itu masih hidup, kata wanita ini. Karena memang beliau tahu, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Kalau Rasulullah SAW itu masih hidup, seseorang melakukan kesalahan, turun ayat. Seperti Ka'ab bin Malik, beliau tidak ikut perang Tabuk, turun ayat yang menjelaskan tentang beliau. Seorang wanita yang dia berkeluh kesah tentang keadaan suaminya, turun ayat yang menjelaskan kepada beliau. Istri Nabi ketika mengadakan sesuatu yang membuat hati Nabi bersedih, turun ayat yang menegur beliau. Nabi mengangkat anak, lalu menisbatkan anak itu kepada dirinya sembari berkata Zaid ibnu Muhammad. Zaid adalah anaknya Muhammad. Allah menurunkan ayat menegurnya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan sekedar bapak angkat seorang lelaki di antara kalian, tetapi yang benar Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ada ayat yang menegurnya. Nah, setelah itu maksudnya wanita ini, siapa yang akan menegurnya? Ini sahabat Bapak. Yang Allah jelas menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim kondisi mereka dengan berkata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka telah redha kepada Allah Ta'ala. Yang Nabi SAW itu menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika Nabi wafat berarti 4 orang ini masih hidup, tapi para sahabat menangis atau wanita ini menangis. Pertanyaannya buat kita ini siapa? Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah mendengar suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, kita nggak punya buku-buku yang menjelaskan tentang ucapan-ucapan Nabi. Kita nggak mengkoleksi buku-buku hadis. Kalau kita mengkoleksinya, kita nggak pernah membacanya. Kalau para sahabat menangis dengan wafatnya Nabi karena terputusnya wahyu, khawatir tidak ada yang bisa menasihatinya, kita bagaimana? Tentu lebih jauh daripada itu. Seharusnya saudara kaum muslimin, kita jauh harus lebih bersemangat menggali ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita jauh lebih dimudahkan. Kitab hadis telah dikumpulkan, riwayat-riwayat telah dijelaskan, sahih dhaifnya telah dipisahkan. Padahal para sahabat mereka menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terpisah-pisah. Nah, maka ikhwati rahimani wallah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, al-mu'minu 'alal mu'min yasuddu ba'dum ba'dha. Orang beriman bagi orang beriman yang lainnya, dia hendaklah seperti bangunan yang mengokohkan satu sama yang lainnya. Dalam riwayat yang lainnya, al-mu'min 'alal mu'min kal bunyan yasuddu ba'dum ba'dha. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lainnya seperti bangunan, saling mengokohkan satu sama lainnya. Ini isyarat lagi bahwa nanti di akhir zaman akan dijumpai perselisihan. Nabi ingatkan, orang beriman itu harus saling mengokohkan seperti sebuah bangunan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Innama dima'ukum wa amwalukum wa aradukum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada wa syahrikum hada wa buldikum hada. Sesungguhnya darah kalian wahai kaum muslimin, harta benda milik kalian wahai kaum muslimin, kehormatan kalian wahai kaum muslimin haram bagi kalian. Seperti haramnya hari ini, maksudnya mulianya hari Arafah. Di bulan yang mulia ini,
yaitu bulan Dzul Hijjah, dan di negeri kalian yang mulia ini, yaitu negeri Makkah. Maka sebab itu ya hadis yang mulia ini mengingatkan kepada kita ketika menyebutkan darah kalian itu hukumnya haram bagi kalian, menunjukkan tidak boleh membunuh muslim. Rasulullah berkata dalam hadis yang lainnya, man qatala mu'minan, wa fi riwayah dammu imri'in muslim, tetesan darah orang yang beriman itu asqalu indallahi minad dunya wa ma fiha, lebih berharga di sisi Allah dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Membunuh orang muslim tidak boleh. Apakah dia membunuhnya secara langsung ataukah memerintah orang lain, tidak boleh. Saya tambahkan faedah di sini, berarti membunuh anak nggak boleh. Saya katakan membunuh anak bukan hanya ketika dia sudah dewasa. Contoh membunuh anak itu anak yang dibuang. Jadi ketika seseorang itu melahirkan kemudian anaknya dibuang, ditemukan oleh orang lain. Seluruh para ulama sepakat, seandainya anak yang dibuang ini dewasa, tumbuh dewasa, lalu dia menemukan ibu dan bapaknya yang membuangnya, tidak wajib anaknya ini berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak ada sedikit pun kewajiban bagi anak ini untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena hukum orang tuanya sama dengan orang yang membunuh anaknya. Ditinjau dari sisi apa? Sebab dalam ilmu fikih, anak kecil itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa disuapi, diberi susu, diberi minum. Dia nggak bisa mencari sendiri. Kan ini sama dengan membunuh orang anak itu. Maka seluruh para ulama sepakat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Bila nanti bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya oleh Allah, dosa apa yang menyebabkan kalian dibunuh oleh orang tua kalian? Ini menunjukkan aborsi atau yang semisal daripada itu hukumnya haram, tidak boleh. Para tabib, para dokter, saya menasihati nggak boleh melakukan aborsi kecuali adanya tinjauan syariat. Wanita yang hamil kemudian dokter memperkirakan janinnya tidak baik kalau dibiarkan tumbuh dalam perut, dalam rahim ibunya, kemudian nanti melahirkan, kemungkinannya bisa ibunya yang mati atau bisa anaknya yang mati. Nah, dalam kondisi seperti ini Islam membolehkan memilih dua kemudaratan yang paling ringan, yaitu dengan cara menggagalkan si anak, menggugurkan si anak. Di mana asumsinya kebolehannya? Masalahnya lebih besar, seandainya anak ini yang digugurkan masih ada kemungkinan si ibu memiliki anak lagi. Tapi kalau seandainya anak yang digugurkan, kalau anak yang dibiarkan hidup dan ibunya meninggal dunia, belum tentu si anak berumur panjang dan memiliki keturunan lagi. Wallahu taala alam bisawab. Ala kulli hal, saudaraku kaum muslimin, ini beberapa faedah ucapan darah kalian itu halal. Adapun ucapan beliau dengan mengatakan dan harta benda kalian juga darah kalian itu haram, maksud saya. Adapun ucapan beliau mengatakan dan harta benda kalian itu haram sebagian kalian dan sebagian yang lainnya, yakni sesuai dengan firman Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh di antara kalian itu memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Di hadis yang lainnya Nabi mengingatkan Bapak, man akhada, riwayat wa man ghayara. Siapa yang mengambil, dalam riwayat yang lain siapa yang merubah apa ini? Patok tanah. Wa in kana bishibrin, walaupun cuma satu jengkal saja, kullifa yaumal qiyamati bisab'i al-ard, akan dibebani di hari kiamat nanti suruh memikul 7 lapis bumi. Jadi orang yang mengambil tanah orang lain walaupun satu jengkal, itu di hari kiamat dia akan dibebani 7 lapis bumi. Sedangkan orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan yang haram, ya mungkin mengambil buah milik orang tanpa hak, atau dia mengambil harta orang lain dengan cara mencuri, korupsi dan semisalnya. Nabi SAW berkata, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat yang enggak punya dinar dan dirham. Kata Nabi, tidak. Yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, puasa, zakat, sedekah, akan tetapi dia mencela si fulan dan mengambil harta si fulan tanpa hak. Diberikanlah kebaikannya kepada orang yang diambil hartanya itu. Naudzubillah min dzalik. Sehingga saudara kaum muslimin, koruptor itu bangkrut dunia akhirat. Percayalah,
orang yang mengambil hartanya orang lain itu dia bangkrut dunia akhirat. Di dunia hartanya enggak halal, jasadnya tumbuh dari barang yang haram. Tentu setiap barang yang haram mempengaruhi akal. Ibnu Qayyim mengatakan ma ra'aitu syai'an yu'thiru sayyi'atan ala aqli illa tu'matan minal muharramat. Aku tidak melihat sesuatu yang membuat rusak akal manusia, fitrahnya pun menjadi rusak, melainkan karena makanan yang haram. Maka bangkrut. Orang yang korupsi itu bangkrut. Kalau dia tidak membalikan di dunia itu harta milik orang itu, di yaumil qiyamah kebaikan-kebaikannya dikuras untuk diberikan kepada orang yang hartanya itu diambil. Nauzubillah min dzalik. Nasihat saya bagi kita bapak seorang suami, ingat, jangan sekali-kali kita mengambil harta istri kita. Karena ini terkadang lalai kita. Apa yang menjadi harta istri tidak boleh kita mengambilnya, karena itu haknya. Yang saya maksud di sini misalnya adalah mahar. Karena bisa jadi seorang suami di masa jaya dia memberikan mahar kepada istrinya itu sekian banyak harta. Ketika dia sudah mulai berkurang hartanya, maka dia mulai minta istrinya suruh beli ini dengan mahar. Enggak boleh. Itu termasuk memakan harta tanpa hak. Ditanya oleh Allah tabaraka wa taala yaumil qiyamah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian beliau mengatakan di sini selanjutnya yaitu dan juga kehormatan kalian ini hukumnya haram. Ini menunjukkan bahwa harga diri seorang mukmin tinggi nilainya di sisi Allah. Tidak boleh seorang mukmin menceritakan kehormatan orang muslim yang lainnya kepada muslim yang lainnya. Tidak boleh menceritakan aibnya. Allah mengatakan la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggibah sebagian atas sebagian yang lainnya. Apa itu ghibah? Ketika seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, kaifa idza naqulu ala ikhwanina kama fa'alu?" Gimana kalau yang kami katakan itu seperti yang benar-benar dilakukan oleh saudara-saudara kami? Kalau Nabi fa inna ghibah. Inilah yang disebut dengan ghibah. Fa inna buhtan. Kalau ternyata bukan seperti kenyataannya, itu namanya buhtan, bohong besar. Makanya nggak boleh menceritakan kejelekan seorang mukmin. Sekecil apapun tidak boleh menceritakan kejelekan seorang mukmin. Nabi mengatakan man satara auratal mu'min fid dunya satarahu auratahu yaumil qiyamah. Satarallahu auratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang mukmin di dunia, Allah akan tutup aibnya di yaumil qiyamah. Maka ghibah tidak dibenarkan. Nabi menyebutkan ini, afwan, dalam Hajjatul Wada Nabi menyebutkan tentang mulianya darah orang beriman. Nabi menyebutkan tentang mulianya kehormatan orang beriman dan harta bendanya orang beriman untuk mengingatkan 3 perkara ini sebab perpecahan umat. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 hal ini merupakan sebab perpecahan umat. Nabi sebutkan yang awal adalah darah, tetapi pada hakikatnya bermula dari yang ketiga, menceritakan kejelekan, memburukkan, mencela, merendahkan kehormatan. Bahkan tidak jarang kita menjumpai seorang mukmin mungkin karena sebab sebuah kesalahan yang kecil, dia ceritakan di mimbar-mimbar Jumat. Kehormatannya dianggap tidak ada lagi nilainya. Pemimpin-pemimpin mukmin yang zalim diceritakan kejelekannya di mimbar-mimbar Jumat. Maka yang terjadi apa? Yang kedua, karena dia sudah dianggap tidak punya kehormatan, seluruh hartanya menjadi apa? Halal. Maka diambil. Kita sering mendengar ada orang merampok dengan alasan untuk dakwah. Karena menurut mereka kehormatan orang yang dirampok itu sudah nggak ada. Hartanya diambil. Kalau hartanya sudah diambil, pada puncaknya dia akan mengatakan darahnya halal, karena dianggap telah keluar dari Islam. Maka Anda menjumpai sebagian orang menganggap darah orang lain itu halal, sehingga mereka membunuh itu seperti hal yang biasa saja. Nah, kita katakan dalam masalah ini diingatkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi di hadis yang lainnya menyebutkan, "Wala ta'udu ba'di ila jahiliyati." Jangan kalian sepeninggalku kembali kepada urusan-urusan jahiliyah. Anas bin Malik mengatakan, "Wamal jahiliyah?" Apa itu jahiliyah? Tadribu unuqa ba'dikum ba'din. Kalian saling memukul leher kalian. Maksudnya saling apa? Bunuh-membunuh. Ternyata sudah terjadi di zaman kita. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wala taqumus saa'ah." Tidak akan bangkit hari kiamat hatta yantasirul fitan, sampai tersebar luas fitnah.
Wa yustahallu damu imri'in muslim, dihalalkannya darah orang-orang muslim. Wa fi riwayah intisarul qitlah, saling tersebar sikap saling membunuh. Sekarang kan begitu, Pak. Gampang orang itu menganggap darah orang lain. Enggak suka, datangkan orang suruh bunuh, dibayar, ringan. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan zaman kita sudah dekat dengan apa? Kiamat. Dan ini juga menunjukkan harta benda itu fitnah. Sebagai penutup, dan kita akan lanjutkan wasiat beliau ini pada pertemuan yang akan datang, saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan Arafah, bulan Dzulhijjah mulia, tanggal 9 Dzulhijjah itu mulia, negeri Mekah itu negeri yang mulia, sebagaimana juga mulianya kaum muslimin. Nabi mengingatkan kemuliaan itu ada pada ukhuwah al-islamiyah ala aqidatis sahihah, adanya ikatan persaudaraan, sebuah akidah yang sama di dalam ikatan Islam, ukhuwah islamiyah di atas akidah yang benar. Kemuliaan itu akan datang kepada kaum muslimin dan diangkat oleh Allah tabaraka wa taala kemuliaan mereka itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Bapak penggalan dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengingatkan kita tentang hakikat hidup kita, kemudian juga mengingatkan kita bahwa kita hidup di zaman fitnah, zaman yang semakin jauh dari Nabi, semakin banyak fitnah yang kita jumpai, dan semoga Allah mengokohkan kita di atas hidayah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menyatukan hati kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah, dan menjadikan mereka orang-orang yang bersabar dalam mendakwahkan Islam ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allahumma amin. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin Bapak yang ingin ditanyakan? Terkait dengan larangan menggibah itu, Pak. Larangan menggibah. Media seperti berita kriminal, kemudian martabat di koran-koran itu termasuk gibah atau gimana, Pak? Ada batasannya? Ghibah ada dua yang diperbolehkan di dalam Islam. Dari dua ghibah ini ada satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah terjadinya sebuah kerusakan. Ghibah yang pertama yang diperbolehkan, ghibahnya seorang istri kepada qadhi atas kejelekan suami. Jadi mungkin seorang istri tidak dinafkahi, seorang istri didolimi, dipukul bagian wajahnya, dihinakan kehormatannya, diburukkan keluarganya, pertengkaran menjadi kuat, dan wanita ini khawatir agamanya terancam. Kan wanita nggak bisa mengucapkan talak. Wanita itu berkata kepada suaminya, kamu saya talak 1.000.000 kali pun nggak jatuh talak. Tapi kalau laki-laki berkata kepada istrinya anti talib, kamu saya talak, walaupun main-main jatuh talak. Nah maka wanita boleh datang ke qadhi. Dia datang kepada qadhi, dia menceritakan suamiku begini, suamiku begitu, seperti ini, seperti itu. Ini kan ghibah. Tujuannya supaya qadhi bisa memutuskan rumah tangganya ini pantas dilanjutkan enggak. Kalau enggak, nanti qadhi akan memutuskan engkau diceraikan dari suamimu. Namanya khulu. Nah yang seperti ini boleh. Yang kedua, ghibah menceritakan kejelekan orang yang membuat kerusakan setelah diberi nasihat dia nggak mau berubah. Jadi misalnya ada orang suka berhutang tetapi tidak pernah mau membayar, bukan karena miskin tapi menjadi kebiasaannya. Setiap berhutang nggak mau bayar, setiap berhutang nggak mau bayar. Maka orang yang seperti ini boleh diceritakan kepada orang lain. Kalau dia mendekati si A, kita tahu si A ini begini, jangan-jangan nanti orang ini akan berhutang, kita datang, antum hati-hati, si fulan ini kalau berhutang tidak pernah membayar. Tujuannya supaya saudara kita selamat dari fitnahnya, dan tujuan yang lainnya agar saudara kita yang berhutang ini tadi berhenti dari sifatnya. Nah yang seperti ini ghibah yang diperbolehkan, tetapi ini pertimbangannya harus meminta nasihat para ulama, karena para ulama yang mengerti maslahatnya ada enggak, mudaratnya ada enggak. Enggak boleh menurut kita pribadi-pribadi. Kalau menurut kita nanti yang terjadi hawa nafsu, tendensi hawa nafsu untuk memburukkan orang lain, ini enggak boleh. Nah, ketika beliau bertanya, apakah berita kriminal ini termasuk apa? Bid'ah? Apakah misalnya berita seorang lelaki berbuat zina ini termasuk ghibah? Kalau seandainya dengan sebab ghibah itu ditegakkan hukum Allah, boleh. Supaya manusia tidak berbuat hal ini. Tapi kalau seandainya
apa istilah yang disebut dengan infotainment ya Pak ya? Isi rumah tangga orang dibicarakan. Ya nggak boleh. Nggak benar. Nabi SAW mengatakan la tattabi auratal mu'minin. Faman ittaba'a auratal mu'minin tattaba'a Allah auratahu hatta fi jufi baitihi. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, jangan cari-cari aibnya orang beriman. Siapa yang memaksakan diri mencari-cari aibnya orang beriman, nanti Allah akan bongkar aibnya sampai ke dalam isi rumah tangganya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini menunjukkan bukti nggak boleh menceritakan aib rumah tangga mukmin, ditutupi Bapak. Bahkan kalau Bapak melihat ada orang mencuri, tapi kita tahu orang ini mencuri masih bisa dinasihati, jangan dilaporkan kepada Umar. Datangi, nasihati. Apa yang membuat engkau mencuri? Mungkin bisa jadi dia lapar. Kita sebagai seorang mukmin beri kepadanya. Hentikan sikapmu mencuri, tobat sama Allah, makan. Ini kembalikan yang menjadi hak orang lain. Ini baik, lebih hak. Kecuali kita tahu dinasihati udah nggak bisa, kerjanya memang apa? Mencuri, ya ditangkap. Koruptor, kita tahu dia korupsi, nasihati, suruh kembalikan hartanya kepada orang lain, suruh tobat sama Allah Taala sebelum dia ditangkap oleh orang yang berhak menangkapnya. Kalau dia mengembalikannya bagus, tapi kalau dia nggak bisa, boleh dilaporkan, disebarkan supaya dia tertangkap. Ini kaidah masalah ghibah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini Bapak-bapak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.